Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Latifah, kelas 1N, NIM 2021-14-35-19, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG PDI, Universitas PGRI Palembang. Untuk tugas video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang bertema komponen pendidikan, dan subtemanya ada 3. Yang pertama, pengertian komponen pendidikan. Yang kedua, macam-macam komponen pendidikan. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Untuk penjelasan yang pertama, dengan subtema 1, pengertian komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai suatu tujuan sistem. Jadi, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya tidaknya proses pendidikan. Dalam pendidikan ada 6 komponen pendidikan dan acuan pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Didasari oleh sebuah ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas pendidikan dalam hal ini adalah pendidik adalah menanamkan sistem norma atau tingkah laku yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dalam masyarakat. 2. Peserta didik adalah seseorang yang membutuhkan pengetahuan, yang memiliki kompetensi atau kemampuan lebih sebagai sumber informasi untuk wawasan luas, cerdas, dan memahami sesuatu yang tidak tahu menjadi lebih tahu. 3. Pendidik adalah seseorang yang mendidik atau menyampaikan materi yang diajar kepada peserta didik. Tujuan mencapai pembelajaran yang memenuhi kemaksimalan dan mengolah potensi menjadi pendidik profesional. 4. Isi atau materi adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan isi atau bahan yang disebut dengan kurikulum kepada peserta didik. Macam-macam isi pendidikan terdiri dari pendidikan agama, moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan jasmani. 5. Situasi lingkungan adalah meliputi semua segi kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan, terdiri dari lingkungan ideologis, sosial politis, sosial antropologis, sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. 6. Alat-alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan perwujudan diri sebagai perbuatan atau situasi, dengan perbuatan dan situasi yang dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk alat pendidikan represif, diantaranya pembiasan, pengawasan, perintah, hukuman, ganjaran, dan larangan. Penjelasan selanjutnya dengan subtema 2. Macam-macam komponen pendidikan. A. Raw input adalah kualitas siswa yang mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa. Pendidik hanyalah mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Tidak mungkin membuat anak yang kecerdasannya rendah menjadi anak yang kecerdasannya tinggi, sehingga prestasi belajarnya juga tinggi seperti anak yang memang pintar pada umumnya. B. Instrumental input. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan atau instrumental input adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya, kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, guru, dan sejenisnya. Betapapun tingginya kualitas masukan atau peserta didik, tetapi tidak didukung oleh kurikulum yang tepat
alat evaluasi hasil belajar yang valid, kualitas guru yang komitmennya yang baik, dan sebagainya, tentulah akan sulit mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang tinggi. C. Environmental input, gabungan antara raw input dan instrumental input, berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan, orang tua siswa, kondisi fisik sekolah, kafetaria sekolah, dan sejenisnya. Untuk penjelasan yang ketiga dengan subtema 3. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum bagi